dan suami Yasir dibunuh oleh majikannya di awal-awal Islam karena masuk Islam. Keluarga budak ini. Itu Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waihak ya Ammar, taqtuluka al-fi'atul baghiyah." Yang membunuhmu adalah kelompok yang baghiyah, pemberontak. Di saat Ammar bin Yasir terbunuh, itu berada di barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Ammar termasuk sahabat yang paling setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabran ala ali Yasir, kepada ayahnya yang saat itu istrinya dibunuh. Sabran ala ali Yasir, fa inna mau'idahumul jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perjalanan Ammar bin Yasir termasuk orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan wa qala Ammar wa ibn Yasir ahadus sabiqin al-awwalin. Wa atharuhu hadha akhrajahu Ahmad bin Hanbal fi kitab al-iman min tariq Sufyan ats-Tsauri. Wa rawahu Ya'qub bin Syaibah fi musnadihi min tariq Syu'bah wa Zuhair bin Muawiyah wa ghairihima. Kulluhum an Abi Ishaq As-Sabi'i an Silah bin Zufar an Ammar. Jadi langsung dari Ammar. Kalau di sini wa lafdhu Syu'bah thalathun man kunna fihi faqad istakmala al-iman. Ini lafaz dari Syu'bah. Tapi di sini yang dikutip oleh Imam Bukhari dan langsung dengan makna thalathun, entah siapa ini, apa ini dari Syu'bah. Wa huwa bil ma'na wa hakadha ra'aynahu fi Jami' Muammar an Abi Ishaq wa kadha haddatsa bihi Abdul Razzaq fi musannafihi an Muammar wa haddatsa bihi Abdul Razzaq bi akhirih fara'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun ini adalah marfu langsung kepada Ammar, jadi kalamnya adalah kalamnya Ammar, tapi di sini dinisbahkan di dalam musannaf Abdul Razzaq. Kada akhrajahu Al-Bazzar fi musnadihi wa Ibn Abi Hatim fil Ilal, kilahuma anil Hasan bin Abdullah Al-Kufi. Wa kadza rawahu Al-Baghawi fi Syarh As-Sunnah min tariq Ahmad bin Ka'ab Al-Wasiti. Wa kadza akhrajahu Ibn Al-A'rabi fi mu'jamihi an Muhammad bin Sabah As-San'ani. Salasatuhum an Abdul Razzaq marfu'an. Jadi Abdul Razzaq ini seorang muhaddits yang berasal di Yaman. Dan bisa dikatakan bahwa Abdul Razzaq ini termasuk yang pertama sebagai ahli hadis. Jadi jauh daripada Imam Bukhari, sebelum Imam Bukhari. Bahkan Imam Syafi'i perlu datang kepada Abdul Razzaq. Makanya beliau mengatakan la budda min San'a walau tawala as-safar. Harus nyampe ke San'a meskipun perjalanannya agak jauh. Dan di situ Imam Syafi'i mengenal ijtihad ketika beliau pergi ke Yaman untuk berguru kepada Abdul Razzaq ini. Bahkan ada yang mengatakan Abdul Razzaq ini tabi'i, nututin masa sahabat. Tapi yang rajih, beliau adalah tabi'i. Kitabnya musannaf terkenal. Ini musannaf yang ada itu semuanya mengikuti asarnya Abdul Razzaq. Musannaf Abi Syaibah, musannaf Al-Wasiti dan lain sebagainya.
وقد رويناه مرفوعا من وجه آخر عن عمار أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده ضعف وله شواهد أخرى بينتها في تغليق التعليق. Ada kitab dikarang oleh Ibn Hajar al-Asqalani, Ta'liq at-Ta'liq. Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Dalam riwayat tadi faqad istakmalal iman, sempurna iman ini. Padahal di sini babnya ifsya'us salam minal Islam. Qala al-insaf min nafsika, objektif. Objektif ini sifat yang luar biasa. Al-insaf min nafsika. Sulit orang itu mau objektif, terutama di akhir zaman. Di akhir zaman untuk menjadi orang yang insaf. Insaf ini mengaku salah kalau memang merasa salah. Itu disebut dengan insaf. Al-insaf min nafsika. Dalam hadis dikatakan idza ra'aita syubhan muta' wa hawan muttaba' wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa 'alaika bi khuwaysati nafsika. Idza ra'aita syubhan muta'. Bila mana engkau melihat kekikiran yang diikuti, orang sudah mentradisi kikir. Seperti zaman sekarang, orang mau ngutang satu sama lain lebih sulit. Akhirnya ngutang keren penir. Ini membuktikan bahwasanya kekikiran merajalela. Dan sampai saudara dengan saudara nggak mau ngasih utang. Ngasih utang itu pahalanya sudah diketahui lebih besar dibandingkan dengan bersedekah. Kan biasanya orang utang kan nggak mau nanggung, sekalian utang deh. Cuman apakah orang mau memberi utang atau tidak meskipun diri punya sudah krisis kepercayaan. Kenapa? Karena syubhat, pikiran. Idza itu syubhan muta wa hawan muttaba, dan hawa nafsu diikuti. Sampai perempuan sekarang menuntut hak mau sama dengan laki-laki, emansipasi. Itu hawa muttaba, udah diikuti hawa nafsu. Wa ijab kulli ra'yin bi ra'yi. Dan orang udah enggak mau insaf, pendapatnya harus diikuti. Nah, itu tandanya kiamat. Nah, maka di saat al-insaf min nafsika, wa badlus salami lil alam, dan menyebarkan salam lil alam. Dalam riwayat liman ta'rifu aw lam ta'rifu. Orang yang kau kenal ataupun yang tidak engkau kenal, menyebarkan salam. Salam dalam artian menyebarkan ketenangan, kedamaian. Salam bukan hanya sekedar assalamualaikum. Ulama ikhtilaf tentang hukum salam kepada orang non-muslim. Diriwayatkan daripada Sufyan bin Uyainah bahwa beliau pernah lewat bertemu dengan satu kelompok rahat minal yahud. Beliau menyampaikan salam, assalamualaikum. Setelah lewat, ada orang yang ngasih tahu innahumul yahudi, mereka Yahudi. Maka beliau mengatakan faqad salamas salihun wa tarakas salihun. Jadi banyak orang yang menyampaikan salam, banyak juga orang yang tidak menyampaikan salam kepada orang. Ulama berbeda pendapat dalam hal menyampaikan salam kepada non-muslim. Tapi banyak juga yang menyampaikan. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ketika ada seorang Yahudi mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Assalamualaikum." Maka dijawab oleh Rasulullah, "Wa alaikum." Sehingga mereka mengatakan kalau kepada orang Yahudi ini sebaiknya menyampaikan jangan salam, tapi assam. Maknanya sam kan sab, kecelakaan, ilmu. Habib Ali punya buku namanya I'lamul Anam fi Hukmis Salam. Habib Ali itu
dijelaskan hukum-hukum salam. Ada hukum salam yang wajib. Kapan itu hukum salam yang wajib? Ketika kita menerima salam. Idza huyitum bi tahiyyatin faruddu. Maka hukumnya wajib. Ada hukum salam yang sunnah. Seperti ketika akan khutbah. Orang khutbah Jumat sebetulnya sebuah tradisi di Indonesia yang tidak sesuai dengan fikih yang muqarrar. Kan dalam fikih itu kalau khatib masuk kan masuk dari belakang kan. Masuk dari arah. Maka di saat dia masuk dan menyampaikan salam itu udah cukup salamnya, enggak perlu salam lagi saat dia naik ke mimbar. Cuman sekarang kan sudah menjadi sebuah tradisi meskipun udah menyampaikan salam sebelumnya. Dan khatib itu sebetulnya sunnahnya datang terakhir. Ini khatibnya datang duluan. Kalau lagi ada khatib, kalau lagi nggak ada khutbah, datangnya telat. Lil alam, masya Allah. Ini untuk alam. Jadi boleh kepada siapa saja. Wal murad bihi huna jami'un nas. Kemudian wal infaq minal iktar, dan menginfakkan di saat dia dalam keadaan iktar. Nah, kita bab ifsha'us salam. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خير عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Seperti tadi, أي الإسلام خير تطعم الطعام ويقرأ السلام. باب كفران العشير. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi kufranul ashir dikatakan di sini. Qala al-Qadi Abu Bakar Ibnu al-Arabi fi syarhi. Ibnu al-Arabi, ada Ibnu Arabi, Sufi itu Ibnu Arabi. Semuanya sebetulnya dari Maghrib, bukan orang Arab. Dari Afrika. Ibnu al-Arabi al-Maliki. Nah, itu namanya Abu Bakar Ibnu al-Arabi. Kemudian ada Ibnu Arabi, sahib Futuhatul Makkiyah, meninggal di Dimashq. Apa namanya? Sufi itu. Itu Ibnu Arabi tampaknya. Tapi kalau di sini adalah Ibnu al-Arabi. Muradul musannif ayyubayyin anna at-ta'at kama tusamma imanan kadzalikal ma'asi tusamma kufra. Jadi ketaatan disebut dengan iman, sebagaimana kemaksiatan disebut dengan kufur. Kadang-kala kufur itu maknanya banyak. Kufur duna kufur. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Nah, itu kufrun duna kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Itu kufur nikmat. Jadi tidak bisa diartikan bahwa setiap kufur itu adalah kafir. Kafir bermakna al-kharij anil millah, keluar dari agama. Ini kufranul ashir, tidak mau bersyukur, itu namanya kufranul ashir. Dari Sa'id Al-Khudri. Ini menerangkan tentang hak-hak suami terhadap istri. Wa khassa lakin haitsu yutlaq 'alaiha al-kufr la yuradu al-kufr al-mukhrij 'anil millah. Qala wa khassa al-kufran al-'ashir min bain anwa'i ad-dunub li daqiqatin badi'atin wa hiya qawluhu sallallahu alaihi wasallam law amartu ahadan ay yasjuda li ahadin la amartu imra'ata
an tasjuda li zawjiha. Faqarran haq zawj ala zawja bihaqqillah. Fa idza kafarat al-mar'atu haqq zawjiha wa qad balagha min haqqi 'alayha hadhihi al-ghayah kana dhalika dalilan ala tahawuniha bihaqqillah. Ajib. Jadi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan kufur, kufrul asyir, seperti kufur kepada Allah? Karena memang hak suami itu hampir sama dengan hak Allah. Seandainya boleh sama-sama boleh sujud, misalnya sujudnya kepada suami, sujud sama Allah, sujud kepada suami. Jadi sujud itu tidak menyebabkan kekufuran, tetap tergantung kepada yang punya hati. Bahkan sujud itu syarat man qablana. Itu Nabi Yusuf sujud kepada ayahnya dan memerintahkan untuk sujud. Seandainya sujud itu adalah menyebabkan kekufuran, niscaya Allah tidak akan memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam. Nah, cuma di dalam syariat Nabi Muhammad sujud dilarang karena dikhawatirkan mengakibatkan pengkultusan dan penuhanan dari pengalaman-pengalaman yang ada. Dari di zaman Nabi Yusuf itu penghormatan kepada raja-raja dengan cara sujud. Kemudian penghormatan kepada orang tua itu sujud. Kemudian datang Nabi Musa, datang Nabi Isa, maka pengkultusan terjadi sampai menganggap anak Tuhan dan lain sebagainya. Maka sebagai dasar saddud dara'i, maka syariat itu dihapus di dalam syariat Rasulullah SAW. Ketika siapa yang pulang dari Persia, ada sahabat pulang dari Persia dan menyaksikan penghormatan orang-orang Persia terhadap rajanya dengan cara meruku, sujud. Akhirnya dia melakukan itu kepada Nabi. Maka Nabi melarang. Keluarlah hadis ini. Seandainya boleh sujud sesama makhluk, misalnya la amartu imra'ata ay tasjuda li zawjiha. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar. Zaid bin Maslam al-Harithi, Abu Abdurrahman al-Basri, al-Madani al-Basri. Beliau ini tinggal di Makkah dan di Basra. Meninggal pada tahun 221. Ada yang mengatakan meninggal di Makkah, ada yang mengatakan tinggal di Basra. Yahya bin Mu'in mengatakan, qala Sulaiman bin Ma'bad an ma ra'aitu rajulan yahdatsu billahi illa waqi'an wal Fa'andi ini ya beliau ini Abdullah bin Maslamah al-Qa'andi. Qala thiqatun ma'mun la yus'al anhu law dha'a kitabahu thumma akhadahu mimman sami'a ma'hu fil matal kana jaizan wa huwa rajulun. Wa qala Yazid bin Harun qila lahu, Masya Allah, ini orang yang la uqaddim min ruwat muwatta ahadan ala al-Qa'andi. An Malik bin Anas, an Yazid bin Aslam, an Zaid bin Aslam al-Adwi al-Quraisy, meninggal di Madinah pada tahun 136.
Tapi di sini an Atha bin Yasar, an Ibni Abbas. Atha bin Yasar. Atha bin Yasar ini Masya Allah